Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, orang tua wali, calon peserta didik, dan para calon peserta didik baru yang berbahagia. Semoga Ibu Bapak senantiasa dalam keadaan sehat untuk hari ini, esok, dan seterusnya. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kali ini saya akan coba menyampaikan tentang bagaimana cara kita memahami posisi perankingan. Jadi memahami posisi peringkat kita dan memahami kondisi peringkat yang ada di setiap jalur, utamanya di sekolah yang kita tuju ketika PPDB kemarin, dan juga kondisi perankingan di sekolah lain. Agar apa Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu bisa memahami, bisa analisis sendiri peluangnya kira-kira gimana, posisi saat ini bagaimana, dan apakah perlu pindah sekolah, perlu pindah jalur, dan lain sebagainya. Serta nanti kami tunjukkan bagaimana cara melakukan pindah jalur atau bahkan hapus pendaftaran untuk mengganti sekolah tujuan. Namun hati-hati Bapak Ibu, kembali kami ingatkan Bapak Ibu bahwa kesempatan untuk mengganti atau pindah jalur, intinya Bapak Ibu punya kesempatan 3 kali saja untuk merubah pendaftaran ini, dan setiap 1 kali klik perubahan itu berarti koinnya terpakai 1 kali. Baik Bapak Ibu dan calon peserta didik yang berbahagia serta yang kami hormati, pertama kami mengajak Bapak Ibu untuk memahami jurnal perankingan yang ada Bapak Ibu. Kalau kita geser ke bawah, di sini akan tampil semua sekolah yang melaksanakan PPDB online tahun 2021. Misalnya Bapak Ibu, kondisinya adalah saya mendaftarkan untuk anak saya itu di SMP Negeri 1 Purbalingga jalur prestasi, di SMP Negeri 3 Purbalingga juga jalur prestasi misalnya. Dan kebetulan rumah saya itu dalam zonasi sekolah kedua sekolah tersebut. Saya ulangi Bapak Ibu, dalam contoh ini misalnya saya mendaftar pilihan 1 itu jalur prestasi di SMP Negeri 1 Purbalingga, kemudian pilihan kedua juga jalur prestasi di SMP Negeri 1 Purbalingga, yang kebetulan 2 sekolah tersebut berada dalam satu zona rumah tinggal saya. Nah, karena berada dalam satu zona, maka kan hanya bisa dipilih dengan jalur yang sama. Maka tadi saya memilih 2 sekolah itu dengan jalur prestasi, ya, dua-dua jalur prestasi karena dalam satu zona. Baik, kemudian saya akan melihat peringkat hari ini untuk posisi saya misalnya di SMP Negeri 1 Purbalingga misalnya. Kita cek. Nah, Bapak Ibu, kita pahami dulu Bapak Ibu untuk membaca peringkat caranya bagaimana. Ya, sebelum saya nanti melihat peringkat saya peringkat berapa gitu ya, saya akan ajak Bapak Ibu untuk memahami maksud dari angka-angka di sini Bapak Ibu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, yang pertama kita lihat di sini ada tab pendaftar atau tabulasi pendaftar. Kita bisa melihat ada berapa siswa yang telah mendaftar di SMP Negeri 1 Purbalingga. Ternyata sampai hari ini, hari Kamis tanggal 30 Juni ya, karena video ini dibuat hari Kamis, itu sebanyak 501. Dan dari 501 itu ada yang sudah dinyatakan memenuhi syarat dengan tanda centang, ada yang belum atau posisinya masih diterima di SMP pilihan pertama. Contoh ini ya. Posisi di sini pilihan kedua dan di sini belum dicentang. Bisa jadi itu karena masih diterima di posisi pilihan pertama. Oke. Yang kedua Bapak Ibu, kita coba pahami angka-angka ini ya. Jalur zonasi ada 144 dan 171. Artinya apa? Coba kita baca ini dulu Bapak Ibu. Biru itu kuota masing-masing jalur yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini kalau kita lihat untuk SMP Negeri 1 Purbalingga, kuota zonasinya ditetapkan 144 sesuai Juknis minimal 50%. Maka kuota total 288 siswa, 50%-nya itu 144.
Untuk afirmasi ditetapkan 43, perpindahan tugas orang tua ditetapkan 14, kemudian prestasi ditetapkan 87. Oke, kemudian Bapak Ibu, kuota 87 jalur prestasi ini sudah terisi penuh. Per hari ini sudah terisi penuh 87. Perpindahan tugas orang tua dari 14 yang disediakan baru terisi 6. Kita lihat Bapak Ibu, apa betul baru terisi 6? Ya, betul Bapak Ibu. Berarti di kuota perpindahan tugas orang tua per hari ini itu masih menyisakan berapa Bapak Ibu? 14 dikurangi 6 menyisakan 8. Oke. Ya, jadi masih ada sisa per hari ini nih ya. Tersedia 14 baru terisi 6, masih ada sisa 8. Oke, di sini sisa 8. Kita lihat sekarang kuota afirmasi. Afirmasi ditetapkan 43. Terisi berapa di sini Bapak Ibu? 24. Kita lihat apa betul terisi 24. Betul ternyata ya. Ini maka masih sisa berapa Bapak Ibu per hari ini? 43 dikurangi 24, maka 19. Nah, sisa di sini 8, sisa di sini 19. Jumlahnya berapa Bapak Ibu? Betul, jumlahnya 27 per hari ini. Nah, sisa kuota ini tadi yang di sini 8 antara ditambahkan di sini. Ya, jadi 144 ditambah 27 itu 171. Dari mana 27-nya? Sisa kuota per hari ini ya, kekosongan kuota per hari ini di sini 8. Di sini berapa tadi Bapak Ibu? 19, 27 ditambahkan di sini. 27 tambah 144 sama dengan 171. Kenapa ditambahkan? Karena sesuai dengan Juknis Bapak Ibu, kuota zonasi itu minimum 50%, minimal 50%. Dan kalau ada kelebihan kuota di tiap-tiap jalur ini, maka akan ditambahkan ke jalur zonasi ya Bapak Ibu ya. Jadi semua ini masih akan bergerak terus. Artinya Bapak Ibu ya, kalau sekarang di sini 171, besok bisa berkurang dari 171. Kenapa? Seiring keterisian di sini. Seiring lagi keterisian di sini. Jadi kalau ada tambahan di sini dinyatakan diterima, ada tambahan di sini dinyatakan diterima, akan mengurangi di sini sampai batas akhir nanti minimum diterima di sini adalah 144. Kalau di sini posisi ini tidak saya bahas lebih dalam ya, karena ini sudah penuh per hari ini ya, per hari ini. Apakah ini masih bisa berubah? Masih bisa. Bagaimana ceritanya jalur prestasi berubah? Kalau misalnya ini peringkat terakhir hari ini ranking 87 itu adalah 254. Kalau besok sampai dengan Sabtu ada yang mendaftar kok nilai scoringnya lebih dari ini, ya akan menggeser ini. Gitu ya Ibu ya, dipahami ya Ibu ya. Oke. Itu cara memahami angka-angka di sini. Kemudian Bapak Ibu, sekarang tadi kembali ke contoh yang kami sebutkan. Saya daftar di SMP Negeri 1 Purbalingga jalur prestasi sebagai pilihan 1, daftar lagi di SMP Negeri 3 Purbalingga sebagai pilihan 2, jalur prestasi juga. Kenapa dua-dua jalur prestasi? Karena SMP Negeri 1 Purbalingga dan SMP Negeri 3 Purbalingga itu berada dalam satu zona. Dan ingat, ketika dua sekolah pilihan berada dalam satu zona, hanya bisa dipilih dengan satu jalur pendaftaran saja. Tidak boleh menggunakan jalur yang berbeda. Kalau jalurnya ingin berbeda, salah satu sekolah pilihannya harus luar zona atau bahkan dua-duanya itu luar zona. Baik, saya akan lihat posisi perankingan saya hari ini, hari Kamis ini ya, tanggal 30 Juni. Baik, karena saya mendaftar di jalur prestasi, maka saya hanya akan mencari nama saya di jalur prestasi. Misalnya, saya cari sampai bawah, waduh ternyata nama saya belum ketemu nih, sampai 58, 60, 61 belum ketemu. Terus ke bawah,
Aduh, sampai 87 misalnya kok belum ketemu misalnya Bapak Ibu ya. Ternyata nama saya belum ada di sini. Artinya apa? Saya sudah tidak masuk kuota untuk SMP 1 Purbalingga di jalur prestasinya. Padahal saya daftar di jalur prestasi. Lalu bagaimana? Ya, saya akan melihat di sekolah pilihan 2. Bagaimana di sana? Karena sekolah pilihan 2 adalah SMP Negeri 3 Purbalingga, maka akan saya buka posisi atau kondisi perankingan, jurnal perankingan sementara sampai hari ini. Sekali lagi ini masih sementara sampai pendaftaran ditutup ya Bapak Ibu ya. Di SMP Negeri 3 Purbalingga. Saya buka posisi perankingan di SMP Negeri 3 Purbalingga. Karena di sini saya juga jalur prestasi, maka saya juga akan melihat hanya di jalur prestasi. Saya cari ke bawah misalnya 13 belum ketemu, 19 belum ketemu, 30 juga belum. Terus saya cari ke bawah sampai saya menemukan misalnya menemukan nama saya ya. Kita cari pelan-pelan ya sampai nama kita itu ada apa tidak. Kalau misalnya dengan menggeser seperti ini kita kesulitan, kita bisa langsung mengetikkan nama kita di sini ya. Kita bisa langsung mencari nama kita di sini. Misalnya namanya ini. Oh, saya masih dinyatakan diterima sementara ini di SMP Negeri 3 Purbalingga di peringkat 59. Padahal kuotanya 77. Apakah ini artinya masih aman? Ya, sampai hari ini masih aman ya. Mudah-mudahan besok dan seterusnya juga masih aman. Misalnya seperti itu. Jadi kita memahaminya seperti itu ya. Kemudian kita kalau mau menganalisis lagi kira-kira masih aman apa tidak, kita kembali ke nama kita misalnya ini. Saya di SMP 1 sudah tidak aman, sudah tidak masuk kuota jalur prestasi, tapi di SMP 3 dengan kuota 77 ini saya masih ada di peringkat 59. Skor saya 253 misalnya. Lalu kira-kira di sini bagaimana ya peluangnya sampai besok sampai lusa? Kita bisa mencoba mencermati, menganalisis. Tadi nilai saya contohnya dalam contoh ini adalah 253 ya. Sementara di sini terakhir adalah 243. Ada gap nilai 10 dengan kita ya. Kita lihat lagi ke atas, kita cermati nilai 253 ini banyak apa enggak? Ternyata tidak begitu banyak. Oke, tapi saya pertahankan dulu lah, masih ada cukup jauh. Saya peringkat 59, di sini kuotanya 77, ya masih cukup jauh lah gapnya lah. Saya pertahankan dulu. Misalnya keputusan seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu mencoba menganalisis perankingan seperti itu. Demikian juga di jalur yang lain Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu daftarnya jalur zonasi, silakan analisis Bapak Ibu. Cara analisisnya bagaimana? Lihat kuota dasarnya, kuota penetapan. Oh, SMP 3 ini zonasinya itu 128. Walaupun sekarang 152 masih diterima, ingat, itu tadi sementara akan berubah seiring keterisian kuota di sini. Afirmasi, PTO ya, prestasi. Kalau prestasi ini udah penuh. Misalnya di sini masih ada sisa nih, dari 13 baru terisi 5. Di sini 38 baru terisi 22. Ini kan hari ini ya kan. Kalau besok lusa ada yang lagi ngisi di sini dan dinyatakan diterima, maka akan mengurangi di sini. Maka kalau saya akan melihat kuota dasarnya. Oh, 128. Kita lihat misalnya jalur prestasi ya. Jalur zonasi maaf. Misalnya jalur zonasi ya. Nah, ini kita lihat 100 berapa tadi? Ya, 128. Maka kita lihat peringkat, selain mencari kita di peringkat berapa, kita juga jangan lupa untuk mencermati peringkat terakhir. Peringkat terakhir 128 itu berapa sesuai penetapan kuota awal? Skornya 8610. Artinya kalau misalnya saya di sini dengan skor sekian misalnya masih aman apa tidak? Atau begini Bapak Ibu, saya kalau mau pindah jalur masih aman apa tidak? Bapak Ibu analisis seperti itu ya. Jadi jangan terburu-buru, saya sudah mental di kuota ini, saya mau pindah jalur atau saya mau pindah sekolah. Bapak Ibu analisis deh ya. Analisis dulu ya.
bagaimana kuota prestasi di sekolah tersebut, bagaimana kuota zonasi di sekolah tersebut, bagaimana afirmasi di sekolah tersebut, scoringnya seperti apa. Kalau zonasi afirmasi ya skor jarak. Kira-kira kalau kita masuk ke situ pakai zonasi afirmasi aman apa enggak? Kalau kita mau pindah ke sini misalnya dari SMP 1 ke SMP 3 misalnya masuk jalur prestasi, kira-kira skor saya sekian, sementara skor terakhir sekian, aman apa tidak? Ini hari apa? Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan terburu-buru untuk memindah jalur atau bahkan mengganti sekolahan. Bapak Ibu cermati dulu, betul-betul analisis seperti tadi yang saya contohkan ya. Ini hak masing-masing Bapak Ibu. Saya hanya mencontohkan saja. Sampai Bapak Ibu memutuskan, oh ya, saya mau pindah jalur. Oh ya, saya mau ubah pilihan dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, lalu bagaimana andaikan dalam contoh kondisi tadi bahwa saya sudah tidak diterima di jalur prestasi di SMP 1 Purbalingga. Posisi saya saat ini sementara masih dinyatakan diterima di SMP 3 Purbalingga jalur prestasi kuota 77. Saya di sini peringkat 59. Nah, kita cermati dulu yang pertama Bapak Ibu. Dalam contoh ini, saya mendaftar misalnya saya mendaftar pilihan 1 jalur prestasi SMP Negeri 1 Purbalingga dalam zonasi rumah tinggal saya. Pilihan 2 jalur prestasi SMP Negeri 3 Purbalingga dalam zonasi rumah tinggal saya. Sesuai aturan yang berlaku, karena dua sekolah ini berada dalam zonasi rumah tinggal saya, maka hanya bisa kita pilih dengan satu jalur saja. Lalu bagaimana kalau misalnya dalam contoh kasus ini ya, saya di SMP Negeri 1 Purbalingga sebagai pilihan satu jalur prestasi sudah tidak masuk kuota. Saya sementara masih diterima di SMP Negeri 3 Purbalingga jalur prestasi juga karena dua sekolah ini dalam zona ya. Kalau saya ingin pokoknya saya mau ganti jalur saja misalnya ya monggo, itu hak Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu harus paham resikonya ya. Itu hak sepenuhnya Bapak Ibu ya, harus paham resikonya. Resiko yang pertama apa Bapak Ibu? Bapak Ibu hanya memiliki 3 koin ini ya. Satu kali klik pada koin ini ya, itu hilang 1. Misalnya klik hapus di sini hilang 1. Kemudian klik hapus di sini hilang 1. Sudah 2 koin yang hilang. Itu ya Bapak Ibu ya. Kenapa kalau saya mau pindah jalur harus hapus dua-duanya dalam contoh ini? Ya karena dua sekolah itu berada dalam satu zona dan aturannya tadi ya. Kalau sekolah yang sama dipilih sebagai pilihan 1, pilihan 2 dalam satu zona, tidak boleh dilakukan pendaftaran dengan jalur yang berbeda. Maka kalau di salah satu sekolah ini mau ganti zonasi misalnya, taruhlah yang mau diganti zonasi niatnya yang SMP 3 Purbalingga, maka mau tidak mau ini dihapus pendaftarannya, ganti jalur zonasi, ini juga harus dihapus karena ini juga harus menjadi jalur zonasi. Bisa beda jalur kemudian diganti beda jalur kalau apa tadi Bapak Ibu? Ya betul, salah satu sekolahnya itu di luar zona atau bahkan dua sekolah pilihan 1 dan 2 itu di luar zona, maka bisa hanya diganti salah satu gitu ya. Apakah penggantiannya harus sama? Misalnya ini tadi awalnya dalam zona, kemudian saya pengen ganti, apakah harus dalam zona lagi? Ya tidak Bapak Ibu, itu hak Bapak Ibu lagi. Mau keduanya dalam zona, mau dua-duanya luar zona. Kalau sudah hapus pendaftaran kan ibaratnya Bapak Ibu seperti mengulangi pendaftaran lagi. Tapi ingat, betul Bapak Ibu mengulangi, tapi koinnya sudah hampir habis, menyisakan 1 tok. Karena apa? Ini dihapus ya. Itu kemudian ini dihapus ya. Bisa hanya menghapus salah satu, sekali lagi. Bisa hanya menghapus salah satu apabila ganti sekolahan yang di luar zona. Tapi kalau dua-duanya tetap di sekolahan yang dalam zona itu harus dihapus dua-duanya. Jadi saya ulangi lagi Bapak Ibu ya.
Bisa dihapus salah satu kalau ya sekolahnya itu salah satunya itu di luar zona. Kalau ubah sekolah bagaimana? Ubah sekolah artinya Bapak Ibu tetap memilih jalur prestasi. Misalnya ini pilihan satu ya. Pilihan satu tetap memilih jalur prestasi. Awalnya SMP 1 Purbalingga, kemudian akan diubah sekolah lainnya. Tapi karena ini dalam zona, maka yang hanya bisa dipilih juga sekolah-sekolah dalam zona. Jenis pilihan maksudnya apa? Ubah jenis pilihan itu yang tadinya pilihan satu diganti menjadi pilihan 2. Jadi kalau dalam contoh ini seperti dibalik lah nggih. Yang tadinya SMP 1 Purbalingga pilihan 1, SMP 3 Purbalingga pilihan 2 itu dibalik itu. Jadi Bapak pahami ya sekali lagi ya. Setiap kali klik ini koinnya hilang 1. Ya. Hapus pendaftaran, apakah harus dua-duanya apa salah satu? Tergantung. Kalau mau pindah jalur ya, kok sekolahnya dalam satu zona ya, maka jalurnya akan dipilih itu misalnya dari jalur prestasi ya, SMP 1 Purbalingga mau ganti jalur zonasi ya, tapi sekolah-sekolahnya masih dalam satu zona. Ya ini tidak bisa dalam contoh ini kalau dihapus satu tok. Kenapa? Karena kebetulan sekolah satunya juga dalam zona. Tapi kalau misalnya mau ganti jalur zonasi, tapi ke SMP Negeri 1 misalnya Kaligundang, jaraknya 15 kilo dari rumah saya misalnya, karena itu luar zona, maka bisa. Jadi prinsipnya itu Bapak Ibu ya, prinsipnya itu. Jadi mau ubah jenis pilihan berarti membalik pilihan ini jadi pilihan 1 pilihan 2. Ubah sekolah berarti merubah sekolahnya saja, bukan memilih mengganti jalur ya. Tapi kalau hapus pendaftaran ini artinya mengganti jalur. Jadi saya ulangi Bapak Ibu, ubah pilihan adalah mengganti pilihan. Misalnya pilihan ini maksudnya tadinya pilihan 1 dijadikan pilihan 2. Ubah sekolah artinya apa Bapak Ibu? Kalau ubah sekolah artinya jalurnya tetap jalur prestasi tapi memilih sekolah lain. Nah sekolah lainnya ini yang bagaimana? Karena dalam contoh ini dalam zona yang sudah dipilih sebelumnya, maka hanya akan muncul sekolah dalam zona. Bagaimana dengan hapus pendaftaran? Hapus pendaftaran ini untuk mengganti jalur. Apakah harus dihapus dua-duanya? Tergantung Bapak Ibu. Kalau sekolah nantinya yang akan dipilih, itu masih dalam satu zona, jalurnya mau ganti, maka harus dihapus dua-duanya. Kalau kita memilih satu sekolah lain di luar zona untuk diubah jalurnya, maka tidak harus dihapus dua-duanya. Sekali lagi Bapak Ibu, apakah hapus pendaftaran ini harus dihapus dua-duanya? Jawabannya tidak. Kondisinya bagaimana? Kalau ya, ini contohnya SMP 1 Purbalingga, SMP 3 Purbalingga satu zona. Kalau saya mau ganti jalur di sekolah-sekolah yang masih dalam satu zona, saya harus hapus dua-duanya. Tapi kalau saya mau ganti jalur ya, tapi sekolahnya itu di luar zona yang akan saya pilih, misalnya saya mau ganti jalur zonasi, sekolahnya di luar zona, maka tidak harus dihapus dua-duanya. Membuat kami selalu berpesan Bapak Ibu, hati-hati ketika mau rubah jalur, ketika mau hapus pendaftaran, lebih baik konsultasikan dengan panitia PPDB di sekolah yang sudah Bapak Ibu tuju sebelumnya, supaya Bapak Ibu tidak salah langkah. Karena ini era pandemi Bapak Ibu, boleh komunikasi melalui telepon misalnya, melalui WA misalnya. Kalaupun terpaksa harus datang ke sekolah, tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Demikian Bapak Ibu, semoga memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat senantiasa.